bisa diredakan. Kemah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia dua, ada kesamaan dengan yang diberikan kepada hewan, yakni hidayah ilhami yang diterjemahkan oleh para ahli sebagai insting mandiri. Yang kedua hidayah hawasi, hidayah indrawi, panca indera. Baik manusia maupun hewan sami punya hidayah ilhami dan hidayah hawasi. Karena memang satu sisi manusia dengan hewan tidak ada kesamaan, sama-sama dicipta dari kami. Tapi pada sisi yang lain nanti dan bahkan sisi nikah lebih besar, yakni ada perbedaan, di mana manusia diberi hidayah oleh Allah lemah. Jadi dari dua tidak pada manusia pada nanti dengan hewan. Tiga yakni al-aqli, hidayah akal. Pas nomor 4 hidayah hadiah, hidayah agama. Pas yang terakhir hidayah taufik. Hidayah taufik ini kan malah tidak diberikan kepada sekedar manusia, hanya diberikan kepada manusia yang oleh Allah dipandang pantas untuk diberi hidayah taufik. Sekali mah manusia tidak pasti menjadi berteman dan bertawaf kepada Allah. Jadi oleh karena itu maka selama kita masih punya jasmani, maka hawa nafsu tidak bisa kita dengarkan, tetapi bisa kita tahan. Nah, ketika kita menahan kehendak hawa nafsu, terutama hawa nafsu saya selalu membawa kepada kemaksiatan, bahkan kepada kesyirikan dan kekafiran. Jadi kepakai kota sangka. Jadi as-sabr adalah al-habsun nafsi, jadi menahan kehendak hawa nafsu. Oleh karena itulah maka setiap manusia ada kecenderungan untuk tidak sabar, ada kecenderungan untuk mengikuti kehendak hawa nafsu. Oleh karena itulah maka hawa nafsu tidak berallah, epakon tahan, epakon redam ketika kita hendak tunduk patuh kepada Allah. Karena pada hakikatnya hawa nafsu itu selalu amaratul bisu, selalu mengajak, mendorong kita untuk selalu berbuat jelek. Kita lakukan dalil dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa lanabluwannakum bukan yakten bekal walanabluwannakum man yakten bekal budi oku sengkokum dan hati. Sungguh akan menguji aku kepada kamu sekalian bisyai'in dalam sektor minal khawfi, nyata dari rasa takut, wal ju'i dan lapar, wal naqsin dan kekurangan, minal amwali dari banyak-banyak harta, wal anfusi banyak-banyak jiwa, was samarati banyak-banyak buah-buahan. Wabashir sabirin, wabashir berkecemada berguna bana Muhammad, dan hendaklah menyampaikan kabar gembira kamu Muhammad as-sabirina, dan banyak-banyak orang sesabar. Di dalam ayat 3 Allah menjanji bahwa manusia akan diuji. Perhatikan kedua lapan naku. Bahkan yang dalam ayat
kalimat kita pada takkid pada pengomong, yakni tauhid. Wala nabluwannakum, sungguh aku akan menguji kamu sekalian. Menguji dengan sesuatu, yaitu minal khawfi, dari rasa takut. Supaya manusia kita ambil rasa takut, bahkan mendorong kita rasa takut itu tidak pada tempatnya. Memang rasa takut kita pada satu sisi harus kita miliki, kita butuhkan. Tapi pada sisi yang lain, kalau rasa takut itu tidak tepat pada tempatnya, malah harus kita redam, harus kita tahan. Kemudian wajud dan rasa lapar. Rasa lapar itu luas. Ada kalanya kita dikatakan Allah lain, krisis, atau mungkin karena ada rasa sakit, ada penyakit, maka kita tidak bisa makan sehingga selalu lapar. Jadi rasa lapar ada kalanya nanti akan ditimpakan kepada kita. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan pada harta. Juga kita bakal diuji oleh Allah. Artinya kebutuhan hidup kita, kebutuhan dalam kehidupan kita di depan Allah dikurangi. Sehingga bisa saja nanti kita pas bisa tambah otak karena dikurangi oleh Allah. Nampak ketika kita otak kita bisa menahan hawa nafsu, yakni membayar pada waktu yang sudah kita berjanji. Wal anfus, dan kekurangan pada jiwa. Kita akan diuji berkat pada keluarga, baik keluarga yang dekat, yang dicintai, maupun keluarga yang tidak dekat dengan Allah. Kodrun mate. Apa kita mampu meredam hawa nafsu? Misalnya ketika kita ada orang keluarga yang sangat kita cintai, Allah kodrun. Napa ikhlas kita? Napa menerima hawa nafsu kita bersama? Nah, nikah diuji oleh Allah. Bahkan juga bersama dan banyak-banyak buah-buah. Kalau kita di dalam diuji tadi mampu menahan hawa nafsu, mampu meredam berontaknya hawa nafsu karena tidak ikhlas, karena tidak rela, maka kita tidak termasuk orang sesabar. Makanya ketika kita sudah sabar, Allah pasti kepada Nabi Muhammad wabashir sabirin, kabarkan gembira Muhammad pada orang-orang yang sabar, di mana orang-orang yang sabar itu nanti akan diberi balasan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dabuwalan buat aku pada berkali uji kamu nikah, Allah ingin melihat sampai ke lima kesabaran kita, sampai di mana kita di dalam kemampuan kita di dalam menahan, meredam kehendak hawa nafsu. Saya selalu mendorong ulama sampean pada kejelekan dan keburukan. Misalnya tadi, kenapa kita ketika kekurangan harta benda tidak mampu menahan hawa nafsu yang mendorong maaf untuk mencuri atau untuk menipu. Ketika kita kekurangan jiwa, keluarga semakin apa mampu kita menahan hawa nafsu ketika hawa nafsu tidak rela, tidak ikhlas. Karena anak saya kecintai seperti saya, ekor turun apa, napa hawa nafsu saya mendorong tak rela kepada kehendak Allah, tidak mampu kita menahan. Jadi sekali lagi dalam ayat nikah kita akan diuji, ini dilihat kenapa kesabaran kita di dalam kita
patuh kepada Allah. Wa qala ta'ala, benar Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa ali sempurna bekal iblis kalawan sampurna, bahwasanya akan dibalas dengan sempurna as-sabiruna, sapa banyak-banyak orang si sabar, ajrahum dengan jernaya as-sabirun bighairi hisab, kalawan lainah perhitungan atau bighairi hisab tanpa ada perhitungan. Allah Ta'ala ada bahwa kesabaran, pahala orang-orang yang sabar itu akan dibalas dengan sempurna bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Artinya ayat ini menjelaskan sempurna beriset sabar yang sangat rajin, bahkan sampai tidak dibatasi oleh Allah. Berbeda misalnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ada batasannya, ada kali 10, ada kali 100. Tapi kalau sabar tidak. Bighairi hisab, malah yuwaffa, akan dibalas dengan sempurna bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Jadi kalau umpama kita mengambil istilah semakin, balasannya kita cenderung subjektif, bergantung keamanan nilai kesabaran orang yang sabar tadi. Sampai keamanan banyaknya kesabaran pada orang yang sabar. Karena secara logika, ketika kita sabar dalam satu perkara, maka perkara yang lain kita atur. Misalnya, boleh sabar di dalam ketika kita sabar misalnya menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Hawa nafsu mendorong kita untuk mengerjakan maksiat. Kita hendak, kita tahan, kita jauhi perbuatan maksiat. Nah, ketika kita menjauhi perbuatan maksiat, berarti kita sabar. Kesabaran kita bukan hanya kepada menjauhi perbuatan maksiat harus, tapi juga sabar dalam selain, misalnya sabar mengikuti perintah. Jadi kita sabar menjauhi larangan Allah, sekaligus kita sudah sabar mengikuti perintah Allah. Kemudian juga sabar menghindari hal-hal lain yang terkait dengan pengaruh baik dari menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga dengan demikian, maka karena kesabaran itu kait mengait, maka pantas kalau pahala kesabaran itu tidak dibatasi oleh. Bahkan semakin sabar, semakin meningkat pahalanya, begitu seterusnya. Semakin orang itu sabar, maka semakin indah, semakin menarik oleh Allah, sehingga Allah berani membayar atau membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi saya kota tadi, balasan bighairi hisab yang diterjemahkan menurut bahasa semakin subjektif. Jadi subjektif mereka bergantung kepada keindahan yang dimiliki oleh orang yang sabar, kebersederhanaan pada lukisan. Jadi lukisan itu harganya itu subjektif, sombong pasarnya. Jadi kalau lukisan ini harganya 100 juta, sombong.
semakin bagus nilai keindahannya, semakin mahal. Sehingga kadang kita mendengar, kadang itu tidak masuk akal. Pada lukisan di kebening masa miliar, ratusan miliar benar. Padahal lukisan kan, kimun coba dengan coba kain, cat, apa namanya, bingkai dan solu boleh. Orang cetak online, kini rotak karut, mak bisa dengan ratusan miliar, karena bernilai keindahan. Semakin orang itu semakin senang melihatnya, maka berani membeli lukisan itu dengan harga yang sangat mahal. Dan sedikit juga nampaknya apa nama sabar. Jadi sampai berawal dinilai dibalas diberi hisab. Jadi oleh karena itu maka dulu berbandingan sampai memandang remeh tentang sabar. Bahkan sabar kan merupakan kunci keberhasilan dari semua aspek kehidupan, terutama keberhasilan kita mendekat kepada wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, walaman sabar wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabar banyak siapa orang sesabar. Walaman sabar banyak siapa orang sesabar. Bisa walaman sabar banyak siapa orang sesabar. Wa ghafar banyak orang ya Allah, atau wa ghafar banyak orang ya Allah. Inna dzalika sopun gak bisa nirman atau sobat lamin azmil umur, paling kayak tegeri paling bagus banyak urusan. Ayat ini memperkuat ayat sekilas. Jadi orang yang sabar dan diampuni dosanya oleh Allah, maka sesungguhnya sabar itu adalah dari paling baiknya banyak urusan. Jadi sabar kita merupakan paling bagus banyak urusan orang, urusan untuk patuh kepada Allah, urusan perjuangan. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa sabar adalah kunci keberhasilan, kunci dalam kesuksesan di segala aspek kehidupan. Orang akan berhasil kalau sabar dalam berusaha. Orang akan berhasil dalam berdagang kalau sabar dalam berdagang. Sederhana, bahkan orang yang sabar dalam suatu hal, dalam suatu kedudukan atau dalam suatu perjuangan, atau orang itu akan berhasil menjadi memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah kalau di dalam berusahanya itu selalu sabar, yakni selalu menahan kehendak hawa nafsu yang selalu memberontak mendorong pada perbuatan atau hal-hal atau perkara-perkara yang wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalat. Wasta'inu bercek minta tolong kepada Nabi bisabri kalabat sabar, wassalat bersolat, inna Allah syukuna sapa Allah ma'asobirin, pada kesabaran banyak oleh sesabar. Allah Ta'ala wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu minta tolong, berhendaklah kamu meminta tolong bisabri dengan sabar. Jadi minta tolong kepada Allah dengan sabar.
dengan sabar nikah. Karena begini, ada kalanya ketika kita nikah meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah, hawa nafsu kita kadang-kadang menginginkan bantuan dan pertolongan Allah itu ada segera. Namun kadang-kadang Allah nikah tidak segera, kadang ada ditunggu masih, ditunggu waktu yang paling bagus pertolongan itu diberikan. Karena senekan dalam Al-Quran kita banyak menemukan firman Allah kita diperintah untuk berdoa. Bahkan Allah adalah janji setiap orang mukmin, setiap hamba Allah yang beriman ketika berdoa maka aku akan mengabulkannya. Namun pengkabulan kita ada kalanya ajalun konstan, ada kalanya ajalun kiesomadian, entah berapa bulan, entah berapa tahun. Bahkan ada kalanya apa yang diminta oleh orang itu tidak diberikan di dunia, tapi berkat ibadah, ibadah akhirat. Allah Ta'ala ada tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha innalladzina yaquluna innalladzina pokok ayat ini kan menerangkan tentang istiqomah. Innalladzina qulu amanna billahi tatanazzalu alaihimul malaikah qalu rabbuna Allah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa habshiru bil jannah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dia orang yang istiqomah, mereka Allah, mereka bekal iblis dalam iblis yang sangat luar biasa. Wa abshiru bil jannati. Hendaklah kamu wahai orang-orang yang istiqomah bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan balasan surga yang kamu sekalian telah dijanjikan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalam surga itu akan ada apa-apa yang diingini oleh diri kamu sekalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan juga di dalam surga itu akan ada apa-apa yang kamu dulu minta. Jadi doa kulabat sambian, bahkan nafas yang ketinggalan anak yang tidak diberikan oleh Allah di dunia, dekat ada kalanya bagi dunia. Nah, hawa nafsu tidak mau. Hawa nafsu saya ketika kita memohon, minta sekotan kami pasti minta sekotan. Umpama esok aja kita pengen nikah hawa nafsu. Nah, Allah sih benar malas nikah ngabes apakah yang diminta itu lebih baik diberikan kotak ataukah kalau diberikan ada? Kalau lebih baik diberikan ada, sibat Allah esok aja kita terlibat. Sampai di dalam Al-Quran suatu ketika Nabi Musa pernah memohon pertolongan. Lu tahu lu mari dekat nanti berpikir Allah dekat nak zaman tak indah hati pun, tetapi lebih baik apa yang diminta ini aku berikan, kemudian bukan sekarang. Nah,
kita harus sabar. Hawa nafsu ketika mendorong kita supaya nafas esok yang kontan, ternyata Allah tak balik. Hawa nafsu kan tak terima, kita tahan, begitu seterusnya. Jadi kasih maksud wasta'inu bis-sabr, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan selalu sabar. Yang penting kita memohon kepada Allah dan yakin kalau Allah mengabulkan. Apa yang akan dikabulkan itu urusan Allah. Sebab Allah lebih ingin mana yang lebih baik, apa yang aku minta itu untuk dikabulkan. Jadi itu sabar. Kalau tidak sabar, ini salah dosa. Pas napa sepet dah kita bagi mana sabar. Pas begitu puas sholat dan nikah, makna nikah mengundang banyak perbedaan di kalangan ulama, sama mufassir. Jadi wasta'inu berjek minta tolong kepada kami bisabri kalau bersabar washolati. Jadi washolati juga wawuna atau asholati maksudun ke asobri. Jadi minta tolonglah kamu dekat Allah bisabri kalau bersabar. Pada ulama siamaknai washolati dan tetap istiqomah sholat. Tetap istiqomah mendirikan sholat. Pada boleh Abdul Ma'ad minta tolong kepada bidai Allah karena bersabar washolati membanyak hormat istiqomah sholat sunnah. Malah pada ulama syaratnya minta tolong kepada bidai, minta tolong kepada tapi dekat Allah wasabri kalau bersabar washolati bersolat haji bersama itu. Nah, adanya para ulama menafsirkan itu tetap kelaban istiqomah mendirikan sholat. Pasal nomor 2 itu sabar bermabenya sholat sunnah. Pas beda boleh sabar dalam sholat hajat karena orang sebagaimana yang dikatakan oleh dari Al-Falihin segala kita Al-Falihin yang masalah hijab. Karena wassolatul anahatu risul karena sholat nikah melahirkan kekhusyukan. Jadi ketika kita memohon kepada Allah dalam bersabar bermabenya sholat, melahirkan kita ini selalu khusyuk ketika kita berdoa meminta pertolongan, khusyuk ketika sabar. Jadi mendorong kita selalu khusyuk. Jadi kamah saya bekal kita untuk terserah. Jadi kita yang penting kita memohon pertolongan kepada Allah ini dengan selalu sabar. Jadi yang penting kita memohon Allah. Kemudian dari segi ikhtiar kita berikhtiar. Nah, apa yang kita usahakan dan apa yang kita minta ini dikabulkan cepat atau di esok hari nikah urusannya Allah. Kita pasti tawakal kepada Allah. Makanya banyak ulama ketika kita berdoa kepada Jehovah bikin tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah. Kita ikhtiar kita memohon Allah napun tengah hajat akhir langsung hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah.
kemudian pas Allah Ta'ala adahu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang mana orang mereka pun beserta Allah, maka berarti kan hidupnya selalu berada dalam lindungan dan ada dalam petunjuk dan ada dalam pertolongan Allah. Jadi sabar menjadikan kita hidup beserta Allah. Jadi jelas kok kalau berbeda ayat ini bahwa sabar benar-benar tidak salah apabila dikatakan sebagai kunci keberhasilan. Kalau Imam Ghazali pada ada tentang sabar sebagai kunci keberhasilan dalam kitab Minhajul Abidin. Sampai sangat luas Imam Ghazali membicarakan tentang manfaat sabar. Wa qala ta'ala terakhir ayat yang dijadikan dalil oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum banyak bekal muji oku sekok dan bernakapi hatta naklama sampai ngaulingin sekok sampai mengetahui aku al-mujahidinah dan banyak-banyak orang yang bersungguh-sungguh. Al-mujahidinah dan banyak-banyak orang yang bersungguh-sungguh minkum setengah dari bernakapi wasabirinah dan banyak-banyak orang sabar. Allah Ta'ala adalah sungguh aku wahai orang-orang mukmin, sungguh aku akan memuji kamu sekalian sampai aku mengetahui pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam bentuk patuh minkum setengah dari kamu sekalian, dan aku mengetahui pada banyak-banyak orang yang sabar. Ayat 3 menjadi dalil bahwa adanya Allah menguji orang mukmin dengan kesabaran itu. Allah hanya ingin mengetahui secara objektif, secara lahiriah. Basirah orang-orang mukmin juga termasuk kepada al-mujahidin. Orang yang berjihad itu sempurna, orang yang bersungguh-sungguh. Allah ingin mengetahui dari hamba-hambanya, napa termasuk al-mujahidin, hamba-hamba yang selalu bersungguh-sungguh dan dalam taatnya kepada Allah, dalam tutup patuhnya kepada Allah atau dalam ketakuannya kepada Allah. Dan Allah ingin mengetahui siapakah yang salah. Jadi al-mujahidin ini yang bersungguh-sungguh. Bisa diberi makna banyak-banyak orang yang berjihad. Tapi kenapa kok jihad ini selalu pada umumnya dikatakan orang yang berjuang melawan orang-orang kafir? Nah, nikah pemahaman seperti itu memang pemahaman sempitnya. Jadi sebenarnya mujahidin jihad mereka bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh, memang ada kecenderungan nanti kita akan melahirkan konflik. Jadi berjihad bersungguh-sungguh pasti akan konflik. Misalnya gitu, orang laki bersungguh-sungguh akan sholat malam, pasti ada konflik berkeluarga. Kenapa terjadi ini? Dengan etikal, orang jaga, tak orang tidur mau nampak terjadi ini, hanya kan konflik ya. Bersungguh-sungguh dalam para ulama bersungguh-sungguh dalam morok santri. Ini kan konflik dengan kepentingan
kan. Zuhur moro boleh, maghrib moro boleh. Sehingga dia tidak konflik dengan kepentingan kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kita bersungguh-sungguh membela atau membela agama Islam, mereka pasti akan konflik dengan orang-orang yang tidak mau atau benci kepada Islam, benci kepada orang, konflik dengan orang-orang yang mau mengganggu agama Islam, bisa konflik dengan orang-orang kafir. Mereka semua bersungguh-sungguh. Jadi akibat yang bersungguh-sungguh nanti bisa melahirkan banyak bentuk pekerjaan, bahkan bisa saja pekerjaan konflik yang sekiranya bisa sampai perang fisik dengan orang-orang kafir yang tidak mengganggu agama Islam. Nah, kita diperintah oleh Allah di dalam beragama kita bersungguh-sungguh. Jadi karena Allah akan senang ketika ibadah kita atau ketika kita tunduk patuh kepada Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu memiliki nilai keindahan bagi Allah. Allah dikembangkan sana. Kapan kita senekan nilai sampai pada bab kitab ya Rasul yang ini kan babul mujahadah, perintah untuk bersungguh-sungguh. Jadi walaupun kita mengerjakan amal soleh sekali, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi balasan berlipat-lipat ganda. Sampai malah pada hadis Rasulullah itu ketika kok mikro Allah memperlihatkan swarga, swarga neraka. Akhirnya Nabi pun masuk ke masa depan. Dan ternyata aku lihat isi penduduk surga itu sangat banyak dari orang yang amal soleh, yang mengerjakan amal soleh. Kayak misalnya dengan uang beli di tengah lorong sampai berdebu sini ke Rasul. Artinya ada banyak orang masuk surga gara-gara mengerjakan amal soleh yang kecil tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga amal soleh saya lakukan sungguh-sungguh segini tidak, ini kan memiliki nilai keindahan sehingga Allah berani membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, sehingga bisa masuk ke surga. Sampai contoh lagi buang duit ya aja. Jadi ketika kita aja dan oku ada ikhlas dan bersungguh-sungguh, buang duit karena dia bisa mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau dia membuat sahabat dan tempat siapan, maka amal soleh mereka bisa mendapat pahala yang berlipat-lipat. Pada bagian itu Allah bakal oleh ratusan miliar karena mengandung nilai keindahan dan Allah. Nah, makanya apapun bentuk amal soleh walaupun kecil boleh kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Banyak ada pakai gula, ada santri alumni, ada renang, ada renang bakso, ya, banyak panjang. Siapa muda, penyaman, akhir norok nyaman aja pakai larang nyaman, ada lewat. Sampai begitu demu tak nyaman. Tak kira beliau, kira orang Malaysia, berarti Malaysia muda. Saya nyaman, dia berbadan nyaman. Tapi penyaman, makin bahasa. Maka
ilmu di apa ilmu di mana bekalan seperti maka adalah sakti mentah nama berarti berikin cerita jadi apa ilmu juga anak bawa buat insya Allah dengan kadang-kadang saya maka itu pun habis maka bangun yang bagus siapa pun yang rapi yang bersih yang memakai senang kan maka itu pun cuma siapa pun tak mau buat tak lokal orang kita senang jadi nilai keindahannya itu bukan pada bentuk bagusnya barang tapi pada bentuk pembuatannya apa itu kebaikan pembuatan apa letakkan sampai kalau membuat maka akan mengandung nilai keindahan kembali ketika awal ingin melihat bekal menguji apakah orang-orang mukmin tidak mereka termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan dan juga akan mengetahui siapakah hamba-hambanya yang termasuk orang-orang yang sama. Nah, sebagai tambahan keterangan pengetahuan Allah di dalam hakikat tidak mudah atau pengetahuan secara lahir secara objektif. Sempurna Allah dikatakan mengetahui karena seneca artinya meskipun kita masih belum diuji apakah kita sabar atau tidak sabar Allah dikatakan maha mengetahui karena Allah tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Salah satu hukum ruang dan waktu itu ada gerak waktu. Makanya kita ada waktu dulu, waktu makan dan waktu yang akan datang. Tapi bagi Allah waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang tidak ada. Jadi kejadian yang ada di alam semesta ini satu kali di hadapan Allah. Jadi masa dulu kita, masa sekarang kita, masa depan kita kita memiliki Allah. Jadi adanya Allah ini dalam ayat nikah hatta lama sampai tahu sekok maksudnya. Allah nikah mengetahui secara lahir dan secara objektif karena nanti manusia setelah yaumul ba'ats bakal dihisab setiap amal perbuatannya dan apa yang sudah diketahui Allah secara objektif nanti bakal diperlihatkan dalam bentuk sebuah rekaman atau sebuah kitab sehingga dapat nantinya diputuskan oleh Allah objektif saksi badan, bukti badan, rekaman badan sehingga ketika manusia itu sudah diputus maka tidak bisa tidak bisa mengajukan apa-apa karena semuanya sudah objektif. Pengadilan Allah ini kan tidak subjektif tapi objektif pun kenal. Jadi sampai salah memahami bukan berarti sebelum kita diuji apakah kita ini masuk orang yang sabar atau tidak Allah masih belum mengetahui benar. Tapi Allah sudah mengetahui. Kan patukan sedekah, banyak orang tanya. Ya buat Allah mereka maha mengetahui. Kenapa Allah kok masih menyuruh malaikat untuk mencatat amal? Nah, malaikat ditugas untuk mencatat amal tapi nanti supaya menjadi saksi bukti di dalam pengadilannya. Sehingga kenapa saya putus Allah mereka tidak subjektif, tidak hanya berdasarkan pengetahuan Allah, tapi juga berdasarkan saksi bukti dan lain-lain. Sehingga manusia kita
banyak-banyak ayat fil amri yang dalam perintah bisabri kelaban sabda wa bayani fadlihi ban aku terangkan kita pertama ya sabar nasyiratun ada banyak makhluk konsen kami. Jadi maksudnya ayat-ayat terkait dengan berita sabar, manfaat sabar, pahala sabar yang sangat banyak dalam Musonif memandang cukup hanya beberapa ayat yang dikemukakan. Adapun dalil-dalil hadis yang dikemukakan oleh Musonif yang pertama wa'an Abi Malikil Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu qala tabiya Abi Malik qala tabiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau huruf ini asas sukses atau huruf ada pun kesucian. Jadi atau huruf ada pun kesucian, ada yang memberi makna atau huruf ini kebersihan. Cuma dalam komus lebih banyak atau huruf juga kesucian. Satu iman paneka sebahagian daripada iman. Ada yang bermakna atau murni kebersihan karena dalam hadis yang lain badadebu an-nadofatu minal iman. Jadi an-nadofa itu dalam lughat kebersihan. Nah, maka apakah at-tahuru ini diberi makna suci atau bersih sesuatu sami intinya? Karena biasanya senekan umpama diberi makna bersih, khususnya bersih dari perkara najis. Jadi bersih baik dari perkara najis maupun bersih dari kotoran. Sebaliknya, ketika sesuatu itu bersih dari kotoran, tapi belum tentu bersih dari perkara najis. Tapi kalau sesuatu itu bersih dari perkara najis, biasanya kotor pun juga ikut bersih. Karena najis biasanya dalam bentuk kotor. Tidak kotor karena tidak terlihat oleh mata, tapi kotor dari baunya. Misalnya air kemih, kadang memberi kemih kan kotor kan, ingat sebut saya, tapi kemudian dia kan. Jadi sesuatu yang bersih belum tentu namanya bersih dari perkara najis. Tapi kalau suci dari perkara najis, otomatis kotor kan ikut. Jadi maksudnya apakah diberi makna bersih atau suci sama demak, boleh melihat kembali kepada makna yang pokok dalam lughat atau huruf itu adalah adapun kesucian. Satu iman itu adalah sebahagian daripada keimanan. Tidak perlu bahas lagi. Cuma karena tidak ada kaitan berbab, kita lewati sausnya, pembicaraan tersendiri. Walhamdulillah wasyanillahi malakallah tamlahul mizani panika musain tempelnya amal. Jadi bacaan hamdalah, bacaan pujian-pujian kepada Allah itu besok akan memenuhi timbangan amal di akhirat, di yaumul hisab. Kita juga nanti bahasnya karena ada kaitan berbab, kita lewati saja. Wa subhanallahi ban mensucikan Allah atau membaca tasbih kepada Allah, atau walhamdulillah membaca
itu berarti sedekah burhanun pada bukti keimanan. Burhanun itu bukti keimanan orang. Bukti keimanan ini kata-kata. Karena sedekah kayak bahas itu ini penting, ada paham kita. Jadi sedekah itu kan mengurangi harta diberikan kepada orang secara rasional. Berarti harta kita kan kurang. Jadi bisa 1 juta harus dibagi ke orang miskin. Kan luang. Tapi berdasarkan sabda Nabi, ternyata ketika uang itu kita sedekahkan malah tambah atau berziyadah nambah pada hakikatnya. Kata rasional jadi 1 juta kalau 100 kan gara-gara ngatos. Nabi ada muncul apa pun kan tak masuk akal. Jadi orang yang tak beriman kita kira sedekah. Karena ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita mengeluarkan sedekah, semua tapi sebut Nabi baik sedekah maupun zakat itu bisa menambah. Dan ini kan tak rasional. Tak rasional. Oleh karenanya, kalau orang tidak punya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kebenaran Allah dan Rasulullah, maka orang itu tidak akan terdorong untuk bersedekah. Tapi pada orang yang beriman kepada apa yang sudah disabdakan Nabi tadi bahwa sedekah itu bisa menambah harta, maka dengan sendirinya mengeluarkan. Nah itulah. Maka ketika orang mengeluarkan sedekah itu bukti keimanan. Iman berarti akan kebenaran. Sebab secara rasional, orang miskin begitu dia sedekah, saja beryakin saja punya orang, tapi dia Nabi dia akan bersasakan iman makanya. Tepat apa saja bagi Nabi itu bahwa sedekah itu burhanun sebagai bukti keimanan. Nah, ini sebenarnya hukum kenapa bab wasobul badri dan dia pun mereka benar orang ini. Jadi Nabi ada bahwa sabar itu sebagai penerang. Jadi sebagai penerang ini ibarat kalau kita gambarkan pada berlampu, ya memang ketika kita sudah ada lampu terang yang benar terlihat, yang salah terlihat, mana jalan yang lurus terlihat, mana sebelok terlihat, seratah pada, sebelok pada. Apa saya tak pada apa kue mereka pada pas kalaban namanya kalaban sinar. Nah, saya juga sama ketika kita tidak sabar, maka apa yang harus kita jalani dan harus kita lakukan kepada yang benar terlihat, yang salah atau yang paling benar terlihat atau yang yang membawa kepada malapetaka, membawa kepada kesesatan kematian. Mana yang membawa kita bisa berhasil pada, mana yang membawa kita tidak berhasil dan kepada ketika kita sabar. Jadi bagaimanapun orang itu ketika berjalan butuh penerang. Sebaliknya apabila orang itu ketika berjalan tidak punya penerang, kipas teh tidak akan sampai kepada yang dituju, malah bisa celaka. Nah, sabar kalau sebagai penerang, kalau kita ingin berhasil dan menjadi hamba Allah, punya derajat yang tinggi di sisinya, maka kita membutuhkan kesabaran, karena sabar itu adalah
umpama kita nika ikan aja orang apa sabar nika kutupan dengan kita, apa umpama kita membalas nika kita pas kota tak sabar misalnya. Ya memang banyak pendapat dari para ulama yang saling berbeda untuk menjawab pertanyaan. Nah, ada yang mengatakan ketika kita ikannya dia orek, ketika kita ikannya dia orek, boleh kita lebih baik kita memang sabar menerima saja. Mungkin ini sebagai ujian pada aku. Umpama tidak, boleh kita sabar, tidak ingin membalas, tidak punya dendam, tapi boleh kita melapor kepada pihak yang berwajib bahwa orang itu adalah pernah bertindak zalim. Maksudnya supaya nanti orang yang berbuat zalim itu diperingatkan supaya tidak biasa melakukan kezaliman. Itu saja. Jadi bukan membalas, itu namanya bukan membalas, tetapi kita malah menolong orang yang sudah bertindak zalim tadi supaya diperingati oleh pemerintah. Jadi misalnya latih kunci lambang kafifah kemalengan kilaporasi waktu kita melapor kepada kepolisian bahwa saya tadi malam kejadian, padahal sudah pintu semuanya dikunci. Tapi kalau lambang saya kunci, saya melapor, pakut salah. Dan salah. Jadi kita lambang kunci, sepeda motor kunci, mak bisa sepeda motor apakah nanti polisi bertindak atau tidak, itu sudah urusan polisi. Boleh, kita masih tergolong kita sabar. Atau umpama kita misalnya epokon, apa kita betul menang, apa kita harus membalas dengan pukulan. Ketika boleh membalas asal dan tidak lewat hukum yang sudah ada. Jadi nanti dalam kota Mekah nikah. Jadi ketika orang kayak pokok, bukan pas langsung balas oleh pokok, bukan apa pokoknya tidak boleh. Tapi laporkan saya tadi dipukul oleh ini. Nanti si pokok adalah pemerintah. Nah, mereka kok kayak pokok, nah nanti diadili atau ditahan, dihukum atau gimana lah. Jadi maksudnya boleh kita membalas dan termasuk sabar, tapi lewat hukum yang ada. Dan kalau kita nanti pas pokok oleh debut apa malas pokok kita ketik kekek ini mas, istilahnya kekek. Jadi sebaiknya ketika kita dizalimi hati menerima salah. Betul hawa nafsu itu ingin membalas. Kalau ingin membalas sesuai dengan hukum boleh, tetapi lewat hukum yang berlaku. Mereka atau kita melapor berbagai tinggi dilaporkan ke Kapolsek dan nanti disidik oleh Kapolsek Jakarta. Apakah nanti berkepolisian dilaksanakan penanganan atau tidak, itu urusan polisi, bukan urusan kita. Jika saya maksud pasokruh kembali benar dia pun sebagai penerang, maka wajib nanti diampun paham. Yang namanya penerang itu sangat kita butuhkan. Sehingga dengan terang apapun yang tadinya tidak terlihat menjadi lihat, yang tadi tidak jelas menjadi jelas. Kemudian kita lanjut sabda Nabi wal Qur'an membandingkan Al-Qur'an
Kulun nasi diri sedaya manusia. Adapun semua manusia yaitu ebat pokulaku ya kulun nas, yaitu ebat pokulaku ya anas. Bapak imun maka pada kepada si ajual. Bapak imun maka ada yang menjual masa muda abad nasya lunas. Fabukti buha maka pas berdese abe basaki. Fabukti buha maka pas berdese abe basaki dekat ia nafsah. Awal buha atau berdese abinasa aki dekat ia nafsah. Jadi setiap pagi manusia itu menjual dirinya. Nah, di dalam menjual itu ada yang membebaskan, maksudnya membebaskan dari maksiat, membebaskan dari murka Allah. Atau sebaliknya menjual untuk dibinasakan. Dan pembahasannya luasnya. Jadi kalau dibahas ya sementara menyimpan dari yang dimaksud oleh. Jadi hadis nikah sebagai kaidah berbab sabar adalah berbab Nabi wasabru dia pun bahwa sabar itu sebagai benar. Rawahu Muslim. Itulah para rabu sebisa kita berbagi. Jadi jelas bahwa sabar itu sangatlah penting oleh karenanya maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya memiliki sifat sabar dan kita menjadi